Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Dihalalkan bagimu pada malam hari di bulan suci Ramadan untuk mendatangi istrimu. Batasnya boleh mendatangi istri pada bulan Ramadan itu adalah ketika sudah imsak. Kalau sudah bunyi beduk imsak, jangan bilang tanggung. Sedikit pi, tidak boleh ditawar. Karena kapan lewat 1 menit atau 1 detik, maka kita kena kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah aman semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat keluarga besar dari kedua mempelai, dan tentunya teristimewa kepada kedua mempelai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita sama-sama menjadi saksi terjadinya sebuah peristiwa yang sakral antara saudara Ahmad dengan saudari Siti Aminah. Insyaallah pengantin kita hari ini akan menjadi pasangan ideal dunia dan akhirat. Ahmad itu adalah salah satu di antara namanya Nabi Muhammad, sedangkan Siti Aminah adalah nama dari ibunya Nabi Muhammad. Ahmad artinya terpuji, Siti Aminah adalah orang yang memberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi adinda saya yang membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Biasanya saya nasihat pernikahan, Pak, yang saya bahas itu yang dibaca oleh orang yang mengaji. Tapi khusus hari ini, ayat yang saya mau bahas bukan yang dibaca oleh kari kita tadi. Ayatnya adalah uhilla lakumul lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari di bulan suci Ramadan untuk mendatangi istrimu. Saya ulangi lagi, saudara Ahmad. Dihalalkan bagimu di malam hari pada bulan suci Ramadan untuk mendatangi istrimu. Apa poinnya? Pesan bagi pengantin baru dan juga kita yang pengantin lama. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kemarin saya di TVRI mengisi kultum persiapan bulan suci Ramadan. Karena tinggal 1 minggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya mungkin TVRI tidak sampai di sini siarannya, TVRI Sulbar. Ya tapi bisa dinonton di YouTube. Buka di channel YouTube saya. Nama channelnya Syamsuddin SHI. Jangan lupa di subreker. Uhilla lakumul lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Pada malam hari pada bulan puasa boleh kita mendatangi istri. Artinya apa? Karena ini tantangannya bulan Ramadan itu tantangan berat bagi pengantin baru, Pak. Dan sebahagian bahkan semua pengantin lama juga begitu. Dalam agama kita, saya Pak dulu menikah 5 hari sudah lebaran karena saya tidak mau terjebak bulan Ramadan. Tantangannya saudara Ahmad nanti ini adalah bulan Ramadan. Batasnya boleh mendatangi istri pada bulan Ramadan itu adalah ketika sudah imsak. Kalau sudah bunyi beduk imsak, jangan bilang tanggung. Sedikit pi, tidak boleh ditawar. Karena kapan lewat 1 menit atau 1 detik, maka kita kena kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada kalah. Kalau ada kalah, kembali menghitung ke 1 lagi.
Jadi batasnya antara imsak sampai buka puasa. Jadi batasnya di situ. Bagaimana kalau sudah terlanjur selama ini karena belum tahu, masih dimaafkan. Tetapi mulai hari ini, kalau imsak, jaga jarak. Pakai masker. Bagaimana kalau sudah imsak, belum sempat mandi pengantin baru? Ataupun pengantin tua? Apakah boleh diteruskan puasanya? Jawabannya, boleh. Karena mandi wajibnya bukan berkaitan puasanya, tapi mandi wajibnya berkaitan salat subuhnya. Jadi yang tidak boleh adalah prakteknya. Tapi kalau masih junub sudah masuk waktu imsak, tidak ada masalah. Karena biasa juga ada orang jam 3 mandi subuh. Mandi sebelum imsak. Tidak harus mandi sebelum imsak. Yang penting mandi sebelum salat subuh. Itu poin penting yang pertama untuk pengantin baru dan kita-kita juga kalau mau jujur pengantin lama. Yang kedua untuk pengantin baru, satu lagi ayat yang saya mau bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Perlu digarisbawahi di sini, pemimpin di sini bukan berarti yang mengatur kiri kanan. Tetapi makna pemimpin dalam ayat ini adalah laki-laki adalah penanggung jawab. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Maka untuk memudahkan kita memahami makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka ayat ini memiliki 3 makna. Pertama, laki-laki bermakna memiliki status sebagai imam. Apa artinya imam? Satu, imam dalam arti memimpin salat. Dan memang seorang suami harus mampu menjadi imam. Tahun lalu banyak orang tidak tarwih gara-gara suaminya tidak bisa jadi imam karena dilarang ke masjid. Tapi saya yakin dan percaya di Batu Ampat tidak ada kejadian itu. Yang terjadi hanya di Afrika Selatan di sana yang jauh-jauh. Yang kedua, makna imam dalam sebagai suami menjadi imam dalam rumah tangga, bahwa suami harus menjadi contoh teladan dalam rumah tangganya. Kalau dilarang istri tak hubungi lagi mantannya, maka suaminya harus terlebih dahulu hapus nomornya mantan di HP. Jangan percaya dengan kata mantan terindah, karena seindah apapun mantan kalau dibawa masuk ke dalam rumah tangga, pasti bermasalah rumah tangga. Yang kedua, makna laki-laki sebagai pemimpin. Laki-laki sebagai khalifah. Kalau imam tadi berdiri di bagian depan. Kalau khalifah berarti berdiri bagian belakang. Artinya apa? Laki-laki punya kewajiban mengayomi. Tadi saudara Ahmad ketika mengatakan saya terima nikahnya Siti Aminah, itu artinya Ahmad mengatakan saya akan melindungi Aminah, saya akan menjaga Aminah, saya akan berusaha menyelamatkan Aminah dunia dan akhirat. Bukan lagi tanggung jawabnya bapaknya, tetapi beralih kepada saudara Ahmad. Nafkahnya, kebahagiaannya, laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu membahagiakan istrinya melebihi bahagianya ketika masih ikut dengan orang tuanya. Yang ketiga, makna imam adalah makna pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki sebagai pemimpin adalah amir. Apa artinya amir? Amir adalah pemerintah. Ketika terkait penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka laki-laki harus tegas. Karena biar bagaimana laki-laki ahli ibadah, kalau istrinya tidak pernah beribadah, istrinya mempertontonkan aurat, maka laki-laki akan terseret masuk ke dalam neraka. Karena itu ketika terkait masalah penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, laki-laki harus tegas karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Itulah sebabnya dalam agama haram hukumnya dilaknat seorang wanita, dilaknat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya setiap langkah kakinya ketika ada perempuan berani pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Karena kenapa? Tanggung jawab di akhirat kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah suaminya. Itu untuk laki-laki. Harus jadi imam, harus jadi khalifah, dan harus jadi amir. Untuk perempuan supaya adil. Ada 3 saudari Siti Aminah. Peran perempuan yang harus mampu dia lakukan. Rumusnya sederhana. Anggun di ruang tamu, gesit di ruang makan, dan seksi di kamar. Sederhananya adalah
Seorang wanita harus mampu atau pandai merawat diri. Tidak harus selalu cantik, tapi minimal harus pandai merawat diri. Karena pelakor di luar gentayangan di mana-mana. Yang kedua, rumusnya seorang perempuan harus pandai memasak. Karena ada tuh perempuan tinggi naiknya, tapi biar air masak hangus ji. Kalau ada seperti ini kasih kembali ke naiknya. Dan yang ketiga, harus seksi di kamar. Artinya memberikan pelayanan terbaik kepada suami di kamar adalah ibadah. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau perempuan yang mengajak kepada suaminya, pahalanya seperti berangkat umrah. Saya ulangi satu kali, kalau perempuan yang menawarkan kepada suaminya, maka dia akan dapat pahala seperti pahala umrah. Saya khawatir sebentar malam di Batu Ampak banyak orang berangkat umrah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.